Ya, hari ini kita akan masuk ke materi arsitektur sistem informasi dengan fokus materi pada konsep ya. Jadi konsepnya sebetulnya apa arsitektur sistem informasi itu. Nah, kalau kita bicara arsitektur ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita bicara tentang apa itu data, ya, dan sebagainya. Kemudian kita bicara informasi, ya, di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kita membahas tentang apa itu sistem, ya, komponen-komponennya apa saja, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke dalam arsitekturnya, yaitu sebuah planning begitu ya, sebuah rencana yang dibuat supaya sebuah sistem informasi itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat gitu ya, sesuai dengan tujuannya. Itu sebetulnya tujuan dibangunnya sebuah arsitektur. Katakanlah kalau sebuah bangunan ya, kalau Anda melihat istilah arsitektur itu kan lebih ke arah bangunan fisik ya yang kita bayangkan. Sebetulnya bukan itu ya. Jadi arsitektur itu adalah sebuah planning ya, sebuah blueprint begitu yang dibuat pada sebuah rencana pembangunan. Pembangunan itu bukan cuma pembangunan fisik ya. Jadi membangun sebuah organisasi juga itu pembangunan ya, membangun sebuah perusahaan, ya, membangun sebuah arsitektur sistem informasi itu juga harus ada konsepnya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu begitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa dilakukan adalah dengan memetakan kebutuhan-kebutuhan. Ya, jadi kebutuhannya apa saja. Jadi ini ada pendekatan dari Turban McLean gitu ya. Ini cukup lama, tapi memang ini banyak dipakai sebagai fondasi untuk kita membangun sebuah konsep arsitektur. Ya, jadi arsitektur itu kalau kita bicara detail, ini berisi dengan planning sebetulnya. Planning ya. Planning untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan berikutnya di bawahnya. Jadi pertama, dia harus mempunyai jawaban, kira-kira kita harus punya menyiapkan jawaban data apa yang akan dikumpulkan. Ya. Jadi apa sih datanya? Ya. Jadi kalau kita membangun sebuah sistem informasi bukan cuma yang penting kita bangun jaringan dan sebagainya, enggak. Ya. Data apa dulu yang akan dikumpulkan? Artinya ruang lingkupnya ditentukan dulu. Betul ya? Ruang lingkup datanya ditentukan dulu. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, di mana dan how to collecting data. Jadi, gimana caranya datanya dikumpulkan? Ya, ini kan ada, kalau kita bicara di kemarin juga pertemuan kan kita punya apa? Ada alat input, alat pemrosesnya, kemudian bagaimana outputnya dihasilkan, ya, ada feedback dan sebagainya. Ya, jadi di mana dan bagaimana datanya dikumpulkan. Ya, pengumpulan kan bisa bersifat lokal, bisa bersifat global, gitu ya, pengumpulan data. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengirimkan data, bagaimana mendistribusikan datanya. Ingat, yang namanya sistem informasi itu adalah informasinya harus tersebar, ya, harus di-share ke pihak lain. Apakah itu di ruang lingkup organisasi sendiri atau keluar dari organisasi yang bersangkutan. Itu baru namanya sistem informasi. Ya, jadi gimana cara mengirimkan datanya? Kemudian di mana datanya akan di-store, disimpan? Lokal, server, di pusat, di cabang, dan sebagainya. Ya, kemudian pertanyaan yang kelima adalah aplikasi apa saja? Nah, ya, program apa saja yang nantinya akan digunakan? Ya, akan menggunakan aplikasi apa nih? Ya, kemudian bagaimana aplikasinya akan diintegrasikan? Betul ya? Kan user dalam sebuah sistem informasi itu sudah saya singgung, nggak cuma satu orang ya. Ada gambaran kemarin, di minggu kemarin, kalau Anda nanti coba lihat lagi, kan kita ada user tuh. Dalamnya ada input, ya input berkaitan dengan teknologi, betul ya? Kemudian ada hardware berkaitan dengan apa? Dengan modelnya ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini
saling berhubungan. Ya, jadi menurut Turban McLean ini ada 5 sebetulnya pertanyaan yang harus dijawab untuk kita bisa membangun sebuah arsitektur sistem informasi yang detail. Ya, oke. Kemudian apa sih tujuannya? Ya, tujuannya apa? Tujuannya. Secara umum sebetulnya ada kalau kita lihat tujuannya banyak. Ya, kalau Anda coba mencari reference yang lain, gitu ya, ini cukup banyak. Tapi kalau kita coba boleh lihat saja, sederhana saja, sebagai penuntun, ya, bagi operasi sekarang, ya, atau blueprint yang tadi saya katakan untuk arahan di masa mendatang. Jadi yang namanya arsitektur itu diperlukan bukan cuma saat sekarang. Sekarang mungkin digunakan, ya, tapi berapa lama dia nanti akan bertahan yang sekarang? Makanya perlu dibuat yang namanya cetak biru atau blueprint. Karena sebuah teknologi itu nggak bisa sekali pakai kemudian seumur hidup, enggak. Ya, smartphone aja kan berkembang terus, ya. Teknologi itu nggak akan pernah berhenti. Ya, kapan dia berhenti? Ya, kalau dunia ini udah nggak ada lagi, baru berhenti teknologi. Ya, selama manusianya masih pengen sesuatu yang lebih, pasti teknologi akan terus berkembang. Sama dengan sebuah sistem informasi, ya. Betul ya. Jadi ini sebagai apa? Sebagai cetak biru. Nah, kemudian yang kedua, ini real time-nya adalah agar bagian dari teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategis. Ini poin real time-nya. Jadi kalau kita bicara arsitek kan gini ya, kalau bangunan yang besar tuh saudara ya, apalagi bangunan zaman dulu ya, lebih terencana tuh. Zaman-zaman dulu orang Belanda gitu ngebangun tuh biasanya ada cetak birunya gitu. Ya, gedung-gedung yang masih sekarang berdiri itu ada cetak biru itu ya. BAT di jalan apa namanya dekat-dekat Kebumen gitu ya, jalan apa itu namanya ya, jalan kantor katanya ya. Itu ada cetak birunya tuh. Ya. Saya pernah lihat di balai kota ada arsip gitu ya, ada PK PKL. Pak, saya kemarin ngelihat ada cetak biru gedung BAT. Bagus dong ya, saya malah belum pernah lihat. Ya, berarti ada cetak birunya tuh. Itu lagi dibangun. Ya, itu fungsinya cetak biru. Sama dengan sistem informasi, itu ada flowchart-nya dan sebagainya. Nggak melulu bicara tentang coding ya, hati-hati. Nah, yang kedua, supaya apa? Transaksi bisnis atau apa namanya proses bisnis yang sekarang itu bisa berjalan dan terpenuhi kebutuhan. Kalau kita melihat pada gambaran yang Anda lihat ya di bawah, ini kan ada apa? Ada komponen SI ya, betul ya, ada jaringan dan sebagainya ya. Ini udah kita bahas yang lalu nih. Ya. Kemudian ada bagian apa saja? Ya, ada area fungsional, ada application tertentu, ada sistem pendukung. Ini semuanya berperan. Dalam sebuah sistem informasi nggak mungkin nggak ada transaksinya, pasti ada. Ya, nanti ada TPS, ada ya nanti penjelasannya, Transaction Processing System, ya, Management Information System, ya, Decision Support System, dan sebagainya. Ya, ada apa? Keuangan, akunting, pemasaran personal, ini semuanya tercover dalam sebuah sistem. Tapi mungkin saja, ada beberapa sistem informasi yang nggak lengkap, gitu. Oh, ini dia nggak ada Pak, ininya dan sebagainya. Nggak masalah. Ya, kan sesuai dengan kebutuhan bisnis strategis organisasi. Kalau yang memang tidak dibutuhkan, kita nggak usah buat, nggak usah adakan. Paham ya, saudara ya? Jadi setiap organisasi itu mempunyai kebutuhan bisnis yang berbeda. Perusahaan kecil atau perusahaan besar, beda jelas ya. Perusahaan lokal atau perusahaan nasional, beda. Nasional, perusahaan internasional, beda lagi kebutuhannya. Paham ya? Jadi ini kira-kira gambarannya ya, gambaran tujuannya. Yang pertama adalah sebagai blueprint, yang kedua adalah ya untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat jenis arsitekturnya, ya jenis arsitekturnya itu secara umum nih ya, secara umum bagi 3. Yang pertama adalah centralized, tersentralisasi. Yang kedua adalah decentralized, ya desentralisasi. Yang ketiga adalah client server. Apakah ini masih digunakan? Ketiga-tiganya masih digunakan. Ada yang masih pakai tersentralisasi, ada yang menggunakan desentralisasi, ada yang menggunakan client server.
Sekarang coba kita akan lihat secara satu persatu ya, kita akan coba lihat satu persatu. Nanti akan kita lihat apa sih kelebihannya gitu ya, apa kekurangannya dari masing-masing arsitektur ini ya, dari masing-masing jenis arsitektur ini. Yang pertama adalah arsitektur yang tersentralisasi, ini yang awal-awal gitu ya, yang awal-awal. Ini ya sebetulnya Amerika sana lah yang bikin ya. Arsitektur ini sudah ada di tahun 60-an dengan mainframe. Wah, mainframe. Ntar kalau Anda cari di Google, mainframe bentuknya kayak apa? Bisa satu ruangan. Ya, komputer yang relatif besar untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal, gitu ya, mengakses data dengan sangat cepat dan sebagainya sebagai aktor utama untuk semua pemrosesan data. Ingat, ada kata kuncinya, semua pemrosesan data. Jadi semua itu nyawanya adanya di mainframe. Paham ya, saudara ya? Jadi dia sebagai apa? Sebagai pemberi data, sebagai pemberi informasi, sebagai pengolah data, semuanya ada di sini. Ini teknologi lama, masih digunakanкah sampai sekarang? Masih dipakai mainframe. Ya. Nah, ciri khasnya apa? Semuanya dilakukan di satu tempat. Nah, intinya itu aja. Data dimasukkan di situ, diolah di situ, outputnya bersumber dari situ, balik lagi ke sana dan semuanya. Ya, ditempatkan dalam satu lokasi. Makanya saya bilang ini nyawanya nih, kalau ini rusak, habis semua sistem, nggak bisa berjalan. Yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai, kebayang ya saudara ya? Kalau sebuah bank gitu ya masih menggunakan mainframe kan bahaya. Tapi ada yang masih pakai. Ada yang masih menggunakan. Nah, ya. Perkembangan teknologi ya mainframe namanya juga main ya utama. Pada lingkungan dengan komputasi terpusat jadi berkurang ya. Karena kehadiran apa? Kehadiran mikrokomputer, personal komputer. Ya betul nggak? Mainframe kan mahal gitu ya. Sama kayak Anda punya mobil bus gitu ya, mobil bus bisa buat tidur di situ, bisa buat makan di situ dan sebagainya. Ya mandi di situ, ada toiletnya, mainframe. Ya, paham ya saudara ya? Nah, berkembangnya zaman muncul apa ukuran yang lebih kecil dengan kemampuan yang lebih besar dan harganya jauh lebih murah. Mulai ditinggalkan sentralisasi. Ya, disimpan aja di yang komputer-komputer lokal dan sebagainya gitu ya dengan ukuran lebih kecil. Ya, ini contoh yang tersentralisasi ya. Kalau kita ada mainframe, itu kan gede ya. Di user-user nih, contoh ini ruangan direktur, ruangan wakil gitu ya, ruangan personalia, begitu gitu ya. Arsip datanya ada di mana, printernya ada di mana, sebagainya. Ini model lama. Ya, mainframe ya. Jadi coba ayo lihat di Google ya. Ini nggak ada mata kuliah pengantar teknologi informasi sih sebetulnya. Ya, kalau 2 tahunan yang lalu masih ada dan kita belajar tentang sejarah komputer. Ya, tapi itu adalah informasi yang Anda bisa akses dari mana-mana sebetulnya ya. Jadi silakan Anda lihat sejarah perkembangan komputer. Ntar ketemu nih yang namanya mainframe. Ya, dicari-cari ya sebagai tambahan wawasan buat Anda gitu maksudnya. Oke ya, kemudian yang kedua adalah arsitektur yang sifatnya terdistribusi. Kalau di TI ada ya, saya ngajar di semester ini sistem terdistribusi. Saya nggak tahu di SC ya. Kalau di TI ada. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana sih sebetulnya teknik distribusi data itu. Ya. Oke, gambaran yang pertama sudah paham ya. Mudah-mudahan sudah paham di yang pertama tadi. Barangkali nanti ada yang ditanyakan silahkan ya. Baik, nyambung lagi sekarang yang arsitektur dengan terdistribusi ya. Karena ada 3 ya, cuma 3 poin pembahasan hari ini ya, atau banyak-banyak. Jadi silakan Anda pelajari lebih dalam lagi, ya, terutama yang terakhir nanti ada client server. Nah ini sistem pemrosesan data ya dengan komputansi itu pemrosesan tersebar, gitu ya, tersebar. Jadi terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi.
Ya, kalau kita bicara tentang lokal area network ini mengadopsi sebetulnya sistem terdistribusi. Karena bisa jadi yang namanya satu lokal area network, satu server dia. Ya, satu server. Server beda dengan mainframe, saudara. Kemampuannya jauh ya. Kalau mainframe itu katakanlah kayak 10 server jadi satu, gitulah. Ya, server kan cuma satu kemampuan. Kalau ini 10 mesin, ini satu mesin kalau server. Kalau mainframe 10 mesin, tapi dalam satu komputer gede. Kebayang ya? Oke, nah ini apa? Melakukan pemrosesan yang sama secara mandiri. Itu di satu server, tetapi tetap bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jadi intinya adalah yang tadinya dilakukan di satu tempat ini disebarkan gitu ya ke cabang-cabang gitu, ke dalam subsistem yang lebih kecil. Ya, yang sebetulnya ya masing-masing ini ya pemrosesan datanya terpusat ya. Cuma prosesnya dibagi-bagi di komputer-komputer yang lebih kecil. Ya, nah ini ada teknologi yang sekarang masih digunakan lah saudara ya. Yang mainframe aja masih dipakai ya, apalagi yang ini masih dipakai ya. Model sederhana dari proses ini adalah menggunakan arsitektur peer-to-peer. Ntar dicari ya, istilah peer-to-peer ya, peer-to-peer, Anda cari di Google peer-to-peer itu yang kayak apa. Ya, jadi satu komputer itu akan bersifat sebagai pengatur gitu. Dia memiliki kontrol terhadap research yang lain. Bisa ngatur printer, bisa ngatur CD-ROM ya, tetapi tetap memungkinkan komputer lain make di komputer itu. Jadi kayak dua komputer dihubungkan dalam satu kabel, dengan satu kabel. Tuh, masing-masing bisa mencari data, bertukar data, tapi ada satu yang nanti sebagai pengolahnya. Itu peer-to-peer. Biasanya kalau kita bicara ini, kalau nanti sidang yang benar nih ya, saudara ya, sidang yang benar. Bikin apa nih aplikasinya? Oh, saya bikin bikin sistem informasi penjualan, gitu ya. Online nggak? Oh, online. Kan anak SI boleh bikin nggak gitu? Oh, boleh, gitu ya. Online nih sifatnya. Nah, yang namanya online ya, kalau kita bicara yang namanya online, berarti apa? Berarti logikanya kan harus ada komputer yang dipakai untuk mencoba dan nggak cuma satu komputer logika. Betul ya? Kan online, saudara. Servernya ada di mana, usernya ada di lain tempat kan gitu logikanya. Nah, kalau nyobanya cuma di satu komputer nggak terbukti ya, konektivitasnya. Makanya biasanya dicobanya di minimal 2 komputer. Nah, bagaimana komputer yang satu dengan komputer yang lain terhubung menggunakan peer-to-peer? Itu ya, diinstalasi dulu, saudara. Ada yang satu sebagai server, ada yang satu sebagai klien. Peer-to-peer. Ya, tapi sebetulnya nggak murni klien server. Kalau klien server nanti yang ketiga ada lagi. Ya, jadi masing-masing punya kemampuan yang sama. Bisa saling kontrol, bisa saling tukar data. Ya, paham ya? Nah, ini menjadi umum saat dimunculkannya personal komputer. Paham ya? Di perbankan ya, kantor cabang gitu kan punya proses sendiri. Namun kalau dilihat ya dilihat bisa nggak dilihatnya ya, dilihat oleh semua ya terpusat sebetulnya. Ya, hanya memang dibagi-bagi gitu supaya pekerjaannya nggak terlalu berat begitu ya. Nah, ini peer to peer gitu, istilahnya ya. Nanti silakan Anda cari penjelasannya lebih lagi ya tentang peer to peer. Nah, ini contoh diagramnya ya. Oke, ini kita udah pakai apa nih? Udah pakai komunikasi. Kalau yang pertama tidak harus menggunakan komunikasi. Kenapa? Karena biasanya dia adanya di internal. Ya, tahun 60-an kan internet udah muncul 60 lebih lah ya, 65-an gitu. Awal 70 tuh muncul ya, tapi baru di Amerika. Saudara ya, yang lain-lain belum mengenal internet. Ya, DARPA tuh muncul awal ya. Baca sejarahnya, sejarah internet silakan. Dibaca ya, munculnya internet tuh kapan sih munculnya internet gitu ya. Jadi jangan cuma sekarang Anda jadi pengguna saja kan, jadi tahu ceritanya gitu ya.
Oh iya, ternyata internet itu munculnya dari semua teknologi itu biasanya kalau dulu ya munculnya dari militer. Ya, dari militer. Militer itu biasanya pelopor dari munculnya teknologi baru. Ya, radar gitu ya. Radar ya, radio detecting and ranging itu kalau kepanjangannya kurang lebih. Itu munculnya apa? Munculnya karena militer gitu ya. Betul ya, Perang Dunia Pertama belum ada radar, begitu Perang Dunia Kedua sudah ada radar. Kalau sekarang apa? Anti radar muncul. Betul ya? Bagaimana supaya pesawat kita nggak kedetek sama radarnya musuh gitu ya. Ada pesawat siluman lah dan itu teknologi dari militer sebetulnya. Sama seperti internet. Ya, internet juga dari militer muncul. Ya, jadi masing-masing cabang berkomunikasi. Paham ya, saudara ya? Oke, ini gambaran dari jaringan arsitektur terdistribusi. Ya, ATM bank tuh, saudara. Itu sebetulnya menggunakan peer-to-peer sebetulnya. Apalagi bank-bank yang masih kecil ya. Kalau yang sudah besar ya sudah menggunakan client server. Tapi biasanya kantor pusatnya masih pakai mainframe, saudara. Jadi teknologi ini masih dipakai gitu ya, masih dipakai. Oke ya, nah ini keuntungan dan kerugian pemrosesan sistem terdistribusi ya. Kalau sistem tersentralisasi keuntungannya apa? Meminimalkan terjadinya kekacauan kontrol. Kenapa? Karena tempatnya satu, saudara. Ya, tempatnya satu, nggak usah menyediakan banyak komputer. Standar KB dan mestinya cuma satu, betul ya. Yang menjadi kerugian daripada sistem terdistribusi ini sebetulnya keuntungan dari sistem tersentralisasi. Betul nggak? Nggak ada istilah ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat, nggak ada. Orang mesinnya satu, ya kendaraannya satu. Ya. Paham ya saudara ya? Jadi yang menjadi kerugian daripada sistem terdistribusi ini adalah keuntungan kekuatan dari sistem tersentralisasi. Nggak akan ada kekacauan kontrol, dah. Sistemnya satu. Nah, sebaliknya keuntungannya ini nggak ada di sistem tersentralisasi. Nggak ada yang namanya penghematan biaya. Ya katakanlah kalau harganya itu 1 M, ya kebayang ya, mainframe 1 miliar, 2 miliar gitu, Anda harus bikin lebih dari itu sudah kalau sekarang buat. Ya, satu PC berapa harganya? Paling 20 juta paling mahal. Ya, untuk standar perkantoran. Sangat-sangat berhemat nggak? Sangat berhemat, betul ya? Peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Artinya setiap yang dikeluarkan itu ada peningkatan tanggung jawab. Kenapa? Karena yang menggunakannya adalah di cabang tertentu. Ya, peningkatan kepuasan pemakai, betul nggak? Karena apa? Karena kita bisa menggunakan spek tertentu. Betul ya? Oh harus ini mereknya ya. Misalkan pakai Windows gitu. Windows harus ini, pakai Linuxnya harus ini dan sebagainya. Kemudian kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Tadi saya katakan, kalau kita cuma punya satu kendaraan, katakan lagi, saya punya 3 motor, ya. Ya motor ada 2 motor udah lama, 1 motor masih baru. Tapi memang ini menjadi kaki saya gitu. Artinya kalau satu motor nggak bisa digunakan, saya masih punya motor yang lain. Logikanya begitu ya. Tapi kalau kita cuma punya satu kendaraan, kemudian rusak, gimana caranya? Ya Gojek kan gitu ya. Kita nggak ada kendaraan lagi nih. Ya, artinya nggak ada cadangan. Keuntungan menggunakan sistem terdistribusi, satu PC di satu cabang rusak, ada cabang lain yang bisa ngolah. Itu kira-kira keuntungan. Ya, kerugiannya ya ini, ya, speknya nggak sama, harus disamakan dulu, betul ya? Ya, bisa jadi kemubaziran dalam tugas, ini mengerjakan. Ya, cabang A formatnya begini, cabang B formatnya begitu. Gitu ya. Paham ya, saudara ya? Gitu. Karena kan beda-beda tempat untuk memprosesnya. Jadi ada keuntungan, ada kerugian. Oke ya, jadi setiap sistem tuh nggak semuanya keuntungan. Ada kerugiannya juga. Ya, teknologi itu nggak semuanya menguntungkan. Ya, ada merugikan ya. Kalau keuntungannya mungkin dari sisi apa kecepatan, ya waktu prosesnya lebih cepat, lebih akurat ya. Tapi apa sistem biaya mah?
gitu ya. Jadi memang ada plus minusnya ya satu teknologi berkembang. Baik, ya yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yang ketiga adalah yang namanya arsitektur client server. Nah, ini yang merupakan arsitektur yang paling baru, ya, paling baru. Istilahnya saja ada client dan server. Ya, istilahnya ada client dan server. Berarti client itu adalah sembarang sistem, gitu ya. Klien itu bisa sembarang sistem atau proses yang melakukan request. Nah, ya, yang request melakukan permintaan data atau layanan ke sebuah server. Server itu mesin pelayan. Ya. Sedangkan server merupakan sistem, hati-hati, ya, yang menjadi pusat data, menyediakan data layanan yang diminta oleh klien. Pertanyaannya, bedanya apa dengan sistem terpusat? Ya kan gitu ya, sistem terpusat juga kan melayani komputer-komputer sama. Ya, perbedaannya, klien punya kemampuan untuk melakukan proses sendiri, enggak sama dengan sistem di peer-to-peer atau sistem di terpusat. Kalau terpusat, jelas pengolahan adanya di mainframe. Peer-to-peer masing-masing punya hak yang sama. Gitu loh. Nggak ada bos, nggak ada bawahan kalau peer-to-peer tuh, saudara. Paham ya? Semuanya punya hak yang sama. Client server beda. Ya. Jadi, server akan menanggapi permintaan dari klien sesuai dengan yang diminta. Paham ya? Baru kemudian dilakukan pemrosesannya oleh klien. Kalau Anda ada di satu lab, katakanlah ya, Anda ada di satu lab, kemudian Anda menggunakan komputer di lab tersebut. Ya. Biasanya arsitekturnya client server. Kalau dulu sih iya, client server belum ditemukan, masih peer-to-peer. Tapi setelah muncul client server, berarti apa? Server inilah yang menjadi pusatnya. Apakah servernya ada di ruangan itu? Oh, enggak. Enggak. Ya. Lab itu adalah satu klaster. Nanti punya klaster yang lain. Ruang mana? Ruang guru. Klaster yang lain. Ruang mana? Ruang TU. Contoh misalkan. Servernya satu. Paham ya? Ini bedanya. Nah, model pemrosesan yang berbasis CS ini, client server, mulai banyak diterapkan pada sistem informasi. Ya. Memungkinkan apa? Keuntungannya. Memungkinkan bahwa dia bisa menggunakan perangkat lunak yang berbeda-beda. Itu keuntungannya tuh. Kalau kita menggunakan sistem terpusat ya, kalau terpusat kok jelas ya, karena satu sistem nggak mungkin ya, nggak mungkin ada PC yang lain cuma sebagai penerima informasi saja. Peer-to-peer harus sejenis, saudara ya. Windows, Linux. Nggak bisa satu Windows, satu Linux, waduh nggak ketemu ya. Tapi ini bisa, saudara. Servernya menggunakan Linux, kliennya menggunakan Windows, no problem. Nggak ada masalah. Ya, paham ya? Oke, ini gambarannya. Ya. Ini kantor pusat, ya. Kantor pusatnya ada di atas, gitu ya. Bentar ya. Nah, ini kantor pusat, gitu ya. Ini kantor pusat perusahaan, ya. Kemudian ini basis datanya. Ini ada local area network. Nah, inilah yang kita namakan dengan servernya di sini. Ini adalah OS. Ya. Jadi kalau di Windows ada ya, Linux juga ada Linux server. Ya, Windows juga ada ya. Microsoft servernya ada. Versinya banyak. Wah, ada bagian-bagian nih pemasaran sendiri, betul ya. Dia punya media sendiri ini penyimpanan. Keuangan sendiri, ada storage-nya sendiri. Ya.
Kalau terpusat ini nggak ada storage, saudara. Nggak ada storage, ya. Nggak ada LAN begini nih, nggak ada. Kalau peer-to-peer, ini PC, ini PC. 2 PC, 3 PC disambung pakai kabel. Semuanya punya hak yang sama. Kalau ini enggak. Keuangan nggak bisa ngakses ini. Keuangan nggak bisa ngakses ke produksi. Produksi nggak bisa ngakses ke penjual. Nggak bisa. Kenapa? Diatur oleh server ini. Ya, paham ya? Dari sini bisa punya koneksi sendiri nih menggunakan jalur telepon. Kantor cabang yang lain, kantor cabang yang lain. Ini ke pabrik, ini ke kantor cabang. Ini pusatnya. Bayang ya? Jadi kalau kita bicara tentang mana yang lebih efisien, tergantung kebutuhan. Gitu. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya besar, ruang lingkupnya besar, ya yang paling efektif adalah menggunakan client, gitu kan? CIC pakai apa? Client server, gitu ya. Gitu. Kalau perusahaannya kecil bisa pakai peer to peer, gitu ya, hanya beberapa orang di satu ruangan, gitu ya. Paham ya? Oke, ya sampai di mana nih kita ya? Ya satu slide lagi. Ya, ini keuntungan dari sistem client server ya. Fiturnya jaringan mesin kecil berdaya guna ya. Ribuan instruction ya, beberapa workstation. Sistemnya terbuka ya, dapat diperluas, nambah PC gitu bisa, Saudara ya. Lingkungan operasi klien bersifat individual. Produksi ya produksi sendiri gitu, nggak bisa diakses oleh pihak yang lain. Ya, keuangan sendiri nggak bisa diakses pihak yang lain. Ya, keuntungannya, ya, kalau satu mesin macet, rusak, tetap bisnisnya berjalan. Ya, memberikan empowering dalam melaksanakan tugas tanpa memonopoli. Ya, paham ya, saudara ya? Pemakai akhir diberi hak untuk bekerja secara lokal. Tadi ya, saya login keuangan, ya keuangan punya saya, nggak bisa dimasuki oleh bagian-bagian yang lain. Paham ya? Bisa bebas perangkat keras, perangkat lunaknya ya, keterbaruan sistemnya mudah ya, platformnya juga bisa disesuaikan. Nah, ini menjadi keuntungan daripada sistem client. Oke ya, next. Terima kasih ya. Ya, nah ini menjadi satu apa ya? Menjadi satu gambaran ya bahwa apa yang kita lihat ya, keuntungan-keuntungan yang kita lihat menjadi sebuah pilihan sebetulnya ya. Jadi kita bebas memilih nih. Ya, kita bebas memilih mana yang Anda ingin pilih ya, apakah menggunakan tersentralisasi, desentralisasi ya, ataukah client server. Ya, sekali lagi semuanya bergantung dari kebutuhan kita ya. Kalau kebutuhan kitanya memang lebih mengarah ke client server ya gunakan gitu client server. Ya. Paham ya? Oke, ini saya off dulu ya recordnya ya.